Selamat siang teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Anissa Amalia Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban tugas akuntansi lanjutan minggu ke-8 saya. Kita mulai dari nomor P8 strip 2. Jadi Pop Corporation membeli 480.000 lembar saham biasa milik Sun dengan persentase kepemilikan yaitu 80% dengan harga 10,6 juta dolar pada tanggal 1 Januari 2016. Nah, kepemilikan nilai investment kelebihan nilai investment antara fair value dengan book value-nya itu sebesar 1 juta dolar. Nah, akan dialokasikan pada goodwill. Pada tanggal 1 Januari 2018, Sun menjual 200.000 lembar saham tambahan dengan harga 30 dolar per lembarnya. Nah, berikut ini adalah informasi-informasi tambahan mengenai stockholders equity. Nomor 1, kita diminta untuk menghitung saldo investment Sun sebelum penerbitan saham tambahan. Nah, kita tinggal menambahkan underlying equity sebesar 10.400 yang nilainya didapatkan dari saldo Sun Stockholders Equity pada tanggal 1 Januari 2018 sebelum penerbitan saham baru yaitu 13.000, kemudian dikalikan 80% sehingga tadi 10.400, kemudian ditambahkan goodwill-nya 1.000, sehingga total investment Sun investment Sun 1 Januari 2018 adalah 11.400. Ini dalam satuan ribuan. Kemudian yang nomor 2, kita diminta untuk mencari persentase kepemilikan POP atasan setelah Sun itu menerbitkan saham tambahan. Nah, sebelum itu kita harus mencari berapa sih total saham awal milik Sun dengan membagi saham yang dimiliki POP 480.000 dibagi 80% kepemilikan menghasilkan 600.000 totalnya. Kemudian additional stock issuance itu kan tadi sesuai soal itu adalah 200.000 lembar sehingga totalnya adalah 800.000. Sehingga kita tinggal mencari persentasenya saja dengan membagikan antara shares owned dibagi outstanding shares 480.000 dibagi 800.000 dikali 100% sehingga dihasilkanlah 60%. Nah, nomor 3, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian setelah Sun menerbitkan saham tambahan. Untuk mengakui adanya perubahan pada kepemilikan, kita perlu menyelisihkan antara underlying equity after dengan before-nya. Nah, untuk yang after, kita mengalihkan total shareholders equity setelah penerbitan saham tambahan sebesar 19.000 yang ada di soal, dikali tadi 60% sesuai yang tadi kita sudah cari, menghasilkan 11.400. Kemudian untuk before-nya, yaitu 13.000, dikali 80% menghasilkan 10.400, sehingga selisihnya adalah 1.000. Sehingga untuk journal entries-nya adalah di sisi debit ada investment in Sun, kemudian di sisi kredit ada other paid in capital yang masing-masing nilainya adalah 1.000 dolar. Nah, kita beralih pada soal berikutnya, yaitu P8 strip 4. Nah, Pop Corporation itu memiliki 300.000 dari 360.000 lembar saham beredar milik Sun dengan harga 8,7 juta dolar. Saldo investment dengan underlying equity pada 31 Desember 2016 memiliki nilai yang sama. Berikut ini adalah informasi-informasi tambahan. Nah, karena kekurangan uang, Pop itu bermaksud untuk mengurangi kepemilikannya pada Sun dari 5/6 menjadi 3/4. Dengan mempertimbangkan ada 3 opsi berikut ini. Nah, diasumsikan bahwa harga saham di pasar adalah 50 dolar per lembar, terus Pop Stockholders Equity pada 31 Desember 2016 itu terdiri atas 10 juta par value of common stock, 3 juta dolar additional paid in capital, dan 7 juta retained earning atau laba ditahan. Nah, kita diminta untuk membandingkan ketiga opsi tadi itu. Yang pertama adalah opsi yang pertama, yaitu apabila Pop menjual 30.000 saham Sun. Nah, Pop itu yang pertama-tama pastinya akan menambahkan saldo kasnya sebesar 1,5 juta dolar yang nilainya itu didapatkan dari 30.000 lembar saham dikalikan harganya per lembar yaitu 50 dolar per lembar menghasilkan 1,5 juta. Terus kemudian investment Sun tentunya akan berkurang karena dia menjual kan dia tadi menjual 30.000, totalnya 300.000, kemudian dikali total investmentnya sehingga menghasilkan
1/10 dikali 8,7 juta menghasilkan $870.000. Kemudian additionalnya adalah $630.000. Sehingga jurnalnya kita menemukan di sisi debit ada kas sebesar 1,5, investment instan sebesar 870, dan additional paid in capital sebesar 630. Opsi kedua itu yaitu apabila POP menyuruh Son untuk menerbitkan 40.000 saham tambahan kepada publik. Nah, penghitungannya yaitu kita mencari book value milik POP sebelum penerbitan dengan mengalihkan equity dengan kepemilikannya. 10,44 juta dolar dikali 5/6 menghasilkan 8,7 juta dolar untuk book value sebelum penerbitan. Setelah book value setelah penerbitan yaitu sama total stockholder equity dikali kepemilikan, namun total stockholder equity-nya itu bertambah karena tadi Sun menerbitkan beberapa lembar saham baru, sehingga kita tinggal kalikan aja 40.000 dikali $50 itu harganya, yaitu 12.440. Nah, karena kepemilikannya itu dari 5/6 menjadi 3/4, jadi di sini kita kalikan dengan 3/4 menghasilkan $9,33 juta. Nah, di sini ada adjustment in ownership. Kita mengakui adanya perubahan kepemilikan, sehingga kita perlu menyelisihkan antara book value setelah dengan sebelumnya. Ketemulah selisihnya adalah $630. Setelah itu kita tinggal buat jurnal penyesuaiannya berikut ini. Di debit ada investment in Sun, kemudian di kredit ada additional paid in capital yang masing-masing nilainya adalah $630.000. Kemudian untuk opsi ketiga, POP itu menyuruh Son untuk membeli saham treasury sebesar 40.000 lembar. Nah, karena jumlah lembar serta harga saham treasury itu sama-sama 40.000 lembar dan sama-sama $50 per lembar, sehingga penghitungannya itu sama seperti opsi kedua. Di debit ada investment instan sebesar 630, dan di kredit ada additional paid in capital sebesar 630. Nah, terakhir kita membandingkan saja stockholder equity-nya untuk masing-masing opsi. Pertama kita menghitung dulu kepemilikan non-pengendaliannya masing-masing untuk opsi 1, opsi 2, dan opsi 3. Nah, non-controlling interest untuk opsi 1 itu adalah $10.440 dikali 1/4, itu kan sisa kepemilikan untuk non-controlling, atau kita bikin 25%, sehingga ketemulah 2.610. Nah, untuk opsi 2 dan 3 itu ada 12.440 dikali 1/4 atau 25% sama dengan $3.110. Nah, additional paid in capital setelah melaksanakan opsi 1 maupun 2 maupun 3 itu ada tadi itu 3 juta saldo awal ditambah 630.000 seperti yang tadi kita sesuaikan, sehingga menghasilkan $3.630.000. Nah, kita tinggal memasukkan pada tabel berikut ini. Ada common stock untuk masing-masing opsi adalah 10.000. Additional paid in capitalnya juga masing-masing sama, 3.630. Return earning-nya juga sama-sama 7.000 dan itu nggak berubah. Kemudian yang berbeda ini ada di non-controlling interest. Untuk opsi 1 yaitu 2.610 sesuai yang tadi kita hitung di atas ini. Opsi 2 dan opsi 3 masing-masing sama-sama 3.110. Sehingga kita tinggal tambahkan saja untuk mencari total stockholders equity. Untuk opsi pertama totalnya adalah 23.240. Kemudian opsi 2 dan opsi 3 adalah 23.740. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.